Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Siti Nadira Saude, NIM 19.600.053. Di sini saya akan membahas mengenai kedudukan bola dan bidang rata. Nah, kedudukan bola dan bidang rata dimisalkan permukaan bola merupakan tempat kedudukan titik-titik ujung vektor di dalam ruang yang titik awalnya tertentu dan panjang vektor tersebut disebut konstanta. Nah, titik awal yang tertentu disebut titik pusat dan panjang yang konstanta itu disebut jari-jari bola. Permukaan bola adalah tempat kedudukan titik-titik di dalam ruang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Bola S sama dengan 0 berjari-jari R, pusat M, dan bidang P-nya sama dengan 0 dengan D sama dengan jarak pusat M ke bidangnya. Nah, hubungan bola dan bidang rata. Hubungan bola dan bidang rata antara lain yang pertama itu bidang memotong bola, di mana D lebih kecil R, perpotongannya berbentuk sebuah lingkaran. Nah, yang kedua bidang menyinggung bola, di mana D sama dengan R, ini perpotongannya berbentuk sebuah titik. Dan yang ketiga bidang memotong atau menyinggung bola, di mana D lebih besar R. Nah, ini bidang tindik menyinggung ataupun memotong bola. Nah, contoh soalnya bagaimana kedudukan bola S sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 tambah 2X tambah 4Y tambah 4Z minus 16 sama dengan 0. Dan bidang X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, bila perpotongan, tentukan pusat. Nah, yang ditanyakan itu tentukan pusat dan jari-jari lingkaran perpotongannya. Nah, yang pertama kita cari jari-jari bola, di mana rumusnya itu akar seperempat A2 tambah seperempat B2 B pangkat 2 tambah seperempat C pangkat 2 dikurangi D. Nah, kita masukkan rumusnya, nilai-nilainya yaitu akar seperempat 2 pangkat 2 ditambah seperempat 4 pangkat 2 ditambah seperempat 4 pangkat 2. Nah, A-nya kan tadi 2, B-nya itu 4, sedangkan C-nya 4. Nah, D-nya itu minus 16. Nah, sehingga kita dapat selesaikan akar seperempat ditambah 4, akar seperempat kali 4 ditambah seperempat kali 16 tambah seperempat kali 16 tambah 16. Nah, ini kita kalikan, selesaikan satu-satu. Seperempat dikali 4 itu berarti 1, tambah 6 seperempat kali 16 berarti 4, ditambah 4 tambah 16, sehingga hasilnya itu 5. Karena hasil dari pengakaran tersebut akar 25, jadi hasilnya 5. Nah, sedangkan pusatnya itu 1, ini 1, 2 dan 2. Karena pusat M itu di M itu seper A seper B, seper C. Nah, selanjutnya D sama dengan jarak M ke V sama dengan 0, yaitu D 1 dikurang minus 1 tambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 per akar 1 tambah 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, kita selesaikan, yaitu minus 1 ditambah minus 4 ditambah minus 4 per akar 1 ditambah 4 ditambah 4. Nah, sehingga D itu minus 9 per akar 9. Nah, akar 9 itu 3, jadi akar
jadi minus 9 bagi 3 sehingga hasilnya minus 3. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan, nanti bisa dijawab. Nah, selanjutnya yaitu bidang singgung bola. Bidang singgung bola dapat dibagi menjadi 3, yaitu bola dengan pusat P ada A, B, C, di mana X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah X tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, di mana titik singgungnya itu N, X1, Y1, Z1. Sedangkan bidangnya itu AX ditambah BY ditambah CX tambah D sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang singgung di titik X1, Y1, Z1 pada bola yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah AX tambah BY tambah CX tambah D sama dengan 0 adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah X1 kali Z1 kali Z tambah 1/2A X tambah X1 ditambah 1/2B dikali Y tambah Y1 tambah 1/2 kali C Z tambah Z1 ditambah D sama dengan 0. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan persamaan bidang singgung pada bola X minus 3 pangkat 2 ditambah Y minus 1 pangkat 2 ditambah C minus 1 pangkat 2 di titik T sama dengan 1,3,3. Nah, yang pertama, titik T itu 1,3,3 terletak pada bola dan titik tersebut memenuhi. Maka bidang singgungnya yaitu 1 dikurang 3 dikali X dikurang 3 ditambah 3 dikali 1 dikali Y dikurang 1 ditambah 3 kurang 2 dikali X dikali Z sama dengan 2 sama dengan 9. X nya X minus 3, kita selesaikan satu-satu perkaliannya. X dikurang 3 dikurang 3X ditambah 9 ditambah 3Y dikurang 3 dikurang 3 tambah 1 ditambah 3Z dikurang 6 dikurang 2Z tambah 4 sama dengan 9. Nah, kita selesaikan yaitu X dikurang 3Z kita sejeniskan. Nah, sehingga X dikurang 3X ditambah 3Y kurang Y ditambah 3Z kurang 2Z. Nah, dikurang 3 ditambah 9 dikurang 3 ditambah 1 dikurang 6 tambah 4 sama dengan 9. Nah, ketika sudah disejeniskan, kita selesaikan sehingga hasilnya minus 2X ditambah 2Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 9. Nah, karena kita mau sama dengan kan 0, jadi kita pindah ruaskan 9 ke kanan, ke kiri. Nah, sehingga hasilnya 2X ditambah 2Y ditambah Z tambah 2 kita pindahkan jadi minus, karena di tadi sebelumnya plus, kita pindah ruaskan jadi 9 minus. Jadi minus 9 sebenarnya 0. Nah, hasilnya 2X ditambah 2Y ditambah Z minus 7 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.